Oke, selamat datang semuanya. Pernah kepikiran gak sih gimana ceritanya Amerika Serikat itu dari cuma sekelompok koloni kecil, tiba-tiba jadi negara adidaya yang ngatur dunia? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas perjalanan kilat yang luar biasa ini. Yuk, langsung kita mulai aja. Jadi pertanyaannya kan, gimana ceritanya semua ini bisa terjadi? Kok bisa sih sebuah eksperimen di antah berantah tumbuh jadi negara super kuat? Jawabannya, wah ini cerita yang seru banget. Penuh konflik, inovasi, dan momen-momen yang super dramatis yang nggak cuma ngebentuk Amerika, tapi juga dunia kita sekarang ini. Oke, buat ngerti Amerika, kita nggak bisa langsung lompat ke zaman sekarang. Kita harus mundur jauh banget ke belakang, bahkan sebelum benderanya ada. Kita mulai dari bagian 1, dunia baru dan koloni-koloni. Ini era di mana benua ini tuh udah jadi rumah bagi peradaban yang kaya dan super kompleks. Jauh sebelum kapal-kapal Eropa nyandar, benua Amerika ini udah rame banget. Udah jadi rumah buat jutaan orang. Kita ngomongin peradaban kayak Apache, Cherokee, sama Iroquois. Mereka ini bukan masyarakat primitif loh. Mereka udah bangun masyarakat yang kompleks, punya jalur perdagangan yang panjangnya ribuan kilometer, dan budayanya kaya banget. Jadi ini sama sekali bukan tanah kosong ya. Ini dunia yang hidup dan dinamis. Nah, semua berubah pas Columbus datang di tahun 1492. Itu jadi titik baliknya. Selama abad berikutnya, negara-negara Eropa tuh kayak lomba balapan buat ngeklaim tanah dan bikin koloni. Dan di pesisir timur, Inggris akhirnya berhasil mendirikan 13 koloni. Nah, 13 koloni inilah yang nanti jadi cikal bakal Amerika Serikat. Tapi penting banget nih buat kita ingat, fondasi masyarakat kolonial ini rumit. Pertumbuhannya itu bisa dibilang berdiri di atas 2 pilar yang kelam. Pertama, konflik yang nggak terhindarkan sama penduduk asli. Dan yang kedua, yang sangat krusial, ekonominya dibangun di atas penderitaan para budak yang dibawa paksa dari Afrika. Nah, rasa nggak puas ini akhirnya memicu satu ide yang waktu itu dianggap gila banget. Merdeka. Di bagian 2 ini, kita bakal lihat gimana sebuah bangsa baru ditempa di tengah api revolusi. Ini dia nih, teriakan perjuangan mereka. Para kolonis ngerasa ini nggak adil banget. Masa mereka harus bayar pajak ke pemerintah Inggris, tapi nggak punya suara sama sekali di parlemen? Ungkapan simpel ini benar-benar ngerangkum semua kemarahan yang akhirnya nyulut revolusi. Puncaknya, tanggal 4 Juli 1776, para pemimpin koloni ngambil langkah yang nggak bisa ditarik lagi. Mereka tanda tangan deklarasi kemerdekaan. Ini bukan cuma secari kertas loh, ini tuh pernyataan pemberontakan yang bilang kita bebas. Makanya, tanggal inilah yang sekarang kita kenal sebagai hari lahirnya Amerika Serikat. Tentu aja, kemerdekaan itu harus direbut di medan perang kan? Dipimpin sama tokoh-tokoh kayak George Washington, para kolonis ini perang bertahun-tahun. Sampai akhirnya di tahun 1783, Inggris resmi ngaku kalah. Amerika Serikat akhirnya jadi kenyataan. Tapi, menang perang itu baru permulaan. Tantangan yang sesungguhnya adalah gimana caranya bangun negara dari nol. Nah, di tahun 1787, lahirlah Konstitusi AS. Ini tuh kayak cetak biru yang revolusioner banget buat sebuah pemerintahan demokratis, lengkap dengan sistem pemisahan kekuasaan yang dirancang, biar nggak ada satu orang atau kelompok pun yang jadi terlalu berkuasa. Sayangnya, persatuan bangsa yang baru ini rapuh banget. Di bagian 3, persatuan dan pertumbuhan, kita bakal lihat gimana kurang dari 100 tahun kemudian, Amerika justru harus menghadapi ujian terbesarnya, sebuah perang brutal melawan dirinya sendiri. Negara ini pecah jadi 2. Di utara, ekonominya udah industri, dinamis, dan makin gak setuju sama perbudakan. Sementara di selatan, yang ekonominya agraris, bergantung sama kapas dan tembakau, mereka ngerasa nggak bisa hidup tanpa tenaga kerja budak. 2 visi yang benar-benar beda total buat masa depan Amerika ini akhirnya meledak jadi. Setelah 4 tahun pertumpahan darah yang mengerikan, akhirnya pihak utara menang. Hasilnya? Wah, monumental banget. Perbudakan dihapus selamanya, dan negara ini bukan lagi sekumpulan negara bagian yang terpisah-pisah, tapi jadi satu bangsa yang utuh dan nggak bisa dipisahkan. Begitu perang selesai dan negara bersatu lagi, Amerika kayak meledak dengan energi baru. Industri tumbuh pesat, rel kereta api nyambungin seluruh benua, jutaan imigran datang buat cari kehidupan baru, dan orang-orang terus bergerak ke barat sampai akhirnya mentok di Samudra Pasifik. Nah, masuk ke abad ke-20, Amerika mulai melihat keluar. Di bagian 4, kita bakal lihat gimana fokusnya geser dari yang tadinya ngurusin urusan dalam negeri, sekarang jadi pemain utama di panggung dunia yang lagi panas-panasnya. Coba deh lihat seberapa cepat semua ini terjadi. Dalam waktu kurang dari 50 tahun aja, Amerika ikut 2 perang dunia. Dan dari 2 perang itu, mereka keluar sebagai kekuatan yang nggak ada tandingannya.
Satu-satunya negara yang punya senjata atom yang benar-benar ngukuhin status mereka sebagai negara adidaya. Selama hampir setengah abad berikutnya, dunia tuh didominasi sama ketegangan ini. Ini bukan perang panas di mana dua negara adidaya ini tembak-tembakan langsung ya, tapi lebih ke pertarungan global antara dua ideologi yang saling bertentangan, demokrasi kapitalis lawan komunisme. Nah, setelah menang Perang Dingin, Amerika masuk ke era baru yang ternyata bawa tantangan-tantangan yang sama sekali beda. Kalau kita lihat Amerika sekarang ya, di satu sisi mereka tetap jadi pemimpin global. Mulai dari inovasi di Silicon Valley sampai pengaruh budaya dari film dan musik Hollywood. Tapi, di sisi lain, negara ini juga lagi berjuang keras ngadepin tantangan besar. Ada warisan dari serangan 9/11, perjuangan buat keadilan rasial yang nggak kelar-kelar, dan perpecahan politik yang rasanya makin dalam aja. Nah, semua ini akhirnya bawa kita ke pertanyaan terakhir. Dengan semua kekuatan dan tantangannya, kira-kira apa ya yang ada di depan buat Amerika? Sejarah itu kan nggak pernah benar-benar berhenti. Bisa jadi kita ini sebenarnya lagi nonton dimulainya sebuah babak yang benar-benar baru.